Pak Lo Keng Ho kan juga terinspirasi dari Warren Buffett. Slogannya adalah beli Mercy harga bajai. Itu slogannya, beli saham yang wonderful di harga yang sangat murah. Kita beli suatu barang kalau bisa harganya diskon. Kalau kita beli barang yang mahal itu namanya bukan investor tapi kolektor. Cukup pentingkah seorang investor pemula itu mengetahui industri yang uang saya mau taruh? Iya, cukup penting nggak? Menurut saya sih sangat amat penting. Itu yang bahayanya sekarang sosial media membuat kita tuh jadi terburu-buru untuk beli. Dan ada satu lagi yang saya sempat baca ya, ketika orang itu live shopping, jam yang ternyata paling efektif. Mas, banyak teman-teman yang masyarakat yang bekerja dengan gaji yang dia dapat, let's say 10 juta per bulan. Berapa persen yang sebaiknya untuk diinvestasikan? Ini kalau saya nggak salah baca, kalau kita nabung sekitar 70% sampai 80% dari penghasilan kita, maka 8,5 tahun lagi kita bisa mandiri secara finansial. Boleh tahu Mas, dari dividen setahun dapat berapa Mas? Sekitar sekarang ini 3 digit. Oke, kembali lagi bareng Don Cuan di Cuaniki. Ini episode kelima kalau nggak salah ya, tapi nggak usah ngomongin episode. Yang pasti kita sekarang ngomong soal investasi. Siapa pengen kaya, investasi, katanya nggak boleh pakai kalimat kemerdekaan finansial, tapi kemandirian finansial katanya OJK. Jadi kita pakai kalimat kemandirian finansial dengan investasi, dengan cara investasi apa aja. Kita akan ngobrol seorang yang bukan backgroundnya finansial, sipil, tapi jago di finansial, di investasi. Mas Doni Prayogo, apa kabar Mas? Halo, apa kabar juga Don Cuan? Don Cuan, iya, Don panggilannya. Cuan. Ya ini harus pakai pelangkon gini Mas, jadi kelihatan Donnya Mas. Kalau Cuannya nanti biar Mas Dodi aja yang menjelaskan. Mas Dodi ini selain dosen, juga kalau tak promoin nggak apa-apa ya Mas? Boleh. YouTube-nya ya. Ada YouTube-nya di Dodi Bicara Investasi. Nah, menariknya saya tadi sempat nanya, kenapa sih namanya Dodi Bicara Investasi? Kenapa nggak Dodi Prayogo aja Mas? Oke. Jadi awal-awal bikin konten tuh kan tahun 2019. Oke. Jadi 2019 itu sebenarnya ini ada sejarahnya. Saya karena dosen di teknik sipil juga, sempat mengajar satu kelas yaitu ekonomi teknik. Ekonomi teknik. Jadi di ekonomi teknik kan kita belajar tentang itu ngitung ARAB atau gimana? Bukan ya? Ngitung tentang bunga berbunga, time value of money, nilai future, nilai present. Tak pikir ngitung RAB gitu. RAB ya? Estimasi biaya. Oke. Nah, di situ ketika menjelaskan tentang konsep bunga berbunga atau compound interest gitu, kan kita harus kasih contoh misalnya I-nya sama dengan 10%. I-nya sama dengan 7%. Saya jelaskan ke mahasiswa 7% itu kalau di dunia nyata, kalau kita investasi itu apa instrumennya. Jadi awal-awal tuh saya sempat bukain, bahkan ada beberapa yang saya investasikan tuh saya tunjukkan. Ini loh kalau mau investasi yang 7% tuh kayak gini. Kalau yang 6% tuh kayak gini, kalau yang 4% kayak gini. Ada mahasiswa yang nyeletuk. Wah, ini waktu zaman itu belum banyak yang ceritain secara detail. Kebanyakan tahun 2019. Banyak yang nyeritain tuh kulitnya, kayak definisinya apa, tapi yang sampai kasih kayak screen sharing, maksudnya beli detail di aplikasi ABC itu belum ada. Mahasiswa celetuk, gimana kalau kuliah ini dijadiin aja konten di YouTube, di upload. Oh gitu. Iya, jadi ini sebenarnya kredit buat mahasiswa saya juga yang sampean harus ngasih fee itu kalau royalty. Ya. Nah, dari situ gitu. mulai Oktober 2019 pakai nama sendiri waktu itu Dodi Prayogo. Cuman setelah mikir-mikir, Dodi Prayogo ini mungkin orang nggak kenal siapa saya ya. Akhirnya cuman pakai nama depannya aja Dodi. Terus karena memang dari awal mau bicarain tentang perjalanan investasi saya, waktu itu kan memang maunya sebagai diary investasi saya pribadi, saya ceritain. Akhirnya saya buatlah Dodi bla bla investasi. Tengahnya apa ya? Belajar investasi, bicara investasi. Ya akhirnya ketemu di kata bicara. Investasi. Akhirnya Dodi bicara investasi. Kalau Dodi Prayogo bicara investasi terlalu panjang. Kalau misalnya kita bikin PT atau CV kan 3 biasanya. Tiga kata ya. Dodi bicara investasi. Akhirnya jadilah seperti itu, dan ya bersyukur kena momen pada saat 2020 kemarin kita lockdown semua, harus lihat
layar semua, buka sosial media. Kebetulan channel saya ada 1-2 konten yang naik karena orang-orang pada saat itu literasinya. Itu di bulan keberapa Mas setelah? Jadi saya posting itu video ke-18 itu bulan Desember 2019. Setelah itu cuman 50-100 views, 50-25. Tiba-tiba di bulan April Mei mendadak loh kok jadi 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000. Ketarik ya Mas ya? Ketarik karena waktu itu orang-orang kan mungkin volume pencariannya lumayan besar. Lebih di besar YouTube. ya. Akhirnya video saya ya bersyukurnya juga mungkin masuk di halaman pertama gitu ketika orang nyari keyword tertentu. Akhirnya videonya ditonton orang. Dan akhirnya orang tersebut mulai juga nonton video-video yang lainnya. Dan saya kebetulan juga suka nanggepi komen, balesi komen, mungkin orang sendiri Mas? Sendiri waktu itu. Nggak ada adminnya? Nggak ada. Jadi waktu zaman itu kan ngerasa kayak hobi gitu. Saya one man show. Rekam sendiri, dulu masih belum nulis skrip, ngomong di depan kamera, ngedit sendiri. Pakai handphone atau kamera Mas? Pakai dulu malah nggak pakai. Jadi semua full videonya itu screen sharing. Jadi saya cuman di belakang layar aja. Setelah itu mungkin 2 tahun atau setahun pakai webcam. Karena saya webcam dulu. Ada videonya masih low definition. Jadi mungkin di 30-40 video pertama tuh nggak menunjukkan muka. Screen sharing doang, bahas tutorial atau review aplikasi. Jadi yang ditunjukkan tuh aplikasinya, bukan sayanya. Baru setelah itu ya mulai pelan-pelan ya karena ternyata nggak nyangka kalau hobi ini juga bisa dapat uang gitu ya. Ada AdSense dari YouTube ataupun mungkin ada teman. Awalnya nggak kepikiran sampai situ, hanya sharing dari Mas Dodi aja. Awal-awal karena hobi investasi saya cuma sharing doang. Jadi nggak kepikiran kalau bisa ada jadi bisnis, ada AdSense-nya, ada endorse. Itu baru kepikiran ternyata 5.000 subscriber waktu itu ya. Terus tiba-tiba ada yang nge-DM di Instagram mau ngajak untuk podcast bareng. Kan waktu itu kan sering banget IG itu kan live hampir setiap hari pas tahun 2020 itu ya, live ini, live itu. Akhirnya beberapa kali dapat undangan pembicara ya agak kaget juga ya. Kok bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba ada email yang nanyain red card waktu itu. Wah, itu apa itu red card? Kamu udah punya belum waktu itu? Belum ada. Jadi saya juga browsing red card itu apa, harganya berapa. Ya kebetulan mungkin waktu itu sempat kenal sama beberapa content creator yang lebih senior, beranikan diri karena beberapa kali diajak collab, memberanikan diri untuk tanya, ini diisi apa, rate-nya berapa. Ya udah waktu itu saya coba-coba isi aja. Sekarang kan sudah lumayan ada manajemennya juga. Boleh tahu Mas, pertama pendapatan berapa Mas? Kalau dari AdSense itu berapa ya? AdSense itu mungkin sekitar 2 juta per bulan. 2 juta awal-awal. Per bulan awal-awal. Endorse waktu itu belum ada. Dulu itu pasang rate endorse itu berapa ya? Kayak cuman posting mungkin 500.000 awal-awal karena nggak tahu harga. Ketika 2022 ketemu sama manajer, jadi masuk ke manajemen, talent management. Manajer saya ngelihat red card saya diketawain ini. Gitu. Kerja bakti namanya. Gitu. Soalnya terlalu murah gitu. Akhirnya ya diatur lah sama karena dia yang punya data analytics-nya ya untuk engagement sekian harusnya pantasnya dihargai berapa. Untuk apa pantasnya dihargai berapa. Kemudian kita coba lebih profesional aja. Kontennya mungkin lebih dibikin skrip supaya ketika ditampilkan itu konsisten, viewsnya nggak naik turun gitu ya. Dan juga hire editor, hire tim buat bantu. Sampai sekarang. Dulu awalnya hobi, tapi memang ya ada banyak yang bilang kalau hobi itu sudah jadi uang tuh sudah nggak enak lagi, nggak kerasa. Memang kalau dibilang semangat paling membara tuh pada saat 2021, 2020 ngelihat pertumbuhan, ngelihat orang-orang itu senang. Subscribe-nya nambah banyak ya. Ketika sudah jadi bisnis, sudah ngerasa ini nggak semenyenangkan dulu dalam artian karena banyak urusan administrasi yang harus dikerjain. Itu sih kalau dari saya, cuman ya saya bersyukur aja karena tujuan awal saya kan memang awalnya bukan untuk cari uang tapi untuk berbagi. Dan ini yang masih saya coba pegang, men-sharingkan apa yang benar-benar saya lakukan. Mas, dosen teknik sipil, S1 sipil, S2 sipil, double degree, di ITS ya Mas? ITS, double degree, MDST. Teknik sipil juga, terus lanjut S3 juga. Kok bisa ke investasi itu ceritanya gimana Mas? Ini selalu dapat pertanyaan ini dan bingung juga yang jawabnya. Ini biar bridgingnya nanti nak kata Mas Raka itu yang katanya bridgingnya biar enak. Gitu. Saya juga agak bingung jawabnya kenapa kok nggak sipilnya dibahas di kontennya.
Yang pertama mungkin ada orang yang terkenalnya di musik tapi pekerjaannya mungkin karyawan ataupun mungkin apa tapi terkenalnya lebih di musik. Pak Tony Wenas itu bilang gitu, Mas. Iya. Presidennya Freeport tuh pernah bilang pekerjaan saya adalah pemain musik gitu loh. Gitu. Okay. Karena dia memang jago main musik dan temennya memang artis semua. Saya nggak tahu, mungkin ya sorry ya Pak Tony ya, mungkin pekerjaan utamanya pemusik, sambilannya jadi presidir di Freeport jadi tambang. Tapi luar biasa beliau itu, dia bisa membagi waktu untuk pekerjaan dia di Freeport dan capaiannya begitu luar biasa dan musiknya juga tetap jalan. Iya, luar biasa. Sama dengan itu berarti, Mas? Mirip seperti itu. Saya lumayan passionate di investasi, suka baca buku juga, suka nyoba investasi. Ya lumayan suka hal-hal yang baru. Jadi ketika ada instrumen tertentu atau aplikasi baru, saya suka nyobain register login akun, bikin nyoba-nyoba ngeliat-ngeliat. Nah itu karena ke-trigger mahasiswa untuk bikin channel, pas banget nih ternyata saya bisa salurkan hobi saya untuk investasi, saya salurkan untuk cerita-cerita. Nah ternyata memang setelah sekian bulan, nah ini yang saya juga pelajari ya, ketika kita jadi content creator, kalau dari awal kita mikirin mau dapat uang, biasanya gagal. Kebanyakan gagal. Kenapa? Karena jadi content creator itu perlu kegigihan. Kalau dari awal kita keluar modal, endurance juga, kita visi awalnya tuh untuk dapat uang dan nggak dapat uang setelah berbulan-bulan turun. Tapi kalau dari awal memang tujuan kita itu ya kepingin sharing aja, nothing tulus. Kalau memang beruntung tiba-tiba bisa dapat karena kita sudah cukup lama di situ gitu. Mas, berarti kalau aku nanti sharing tentang pengalaman jurnalistiku mengembangkan good journalism, good content gitu juga bisa banget. Bisa banget ya. Karena sekarang ini setiap konten pasti ada penontonnya. Oh gitu ya. Iya, boleh. Tinggal nanti ketemunya kapan. Siap. Terus kapan mulai pertama investasi, Mas? Saya pertama kali investasi itu 2013. Dan menariknya kalau orang investasi itu kan biasanya nyobanya dari yang rendah risiko dulu. Deposito, reksadana. Saya nyobanya langsung ke saham. Oh gitu. Dan saham itu ternyata investasi yang belajarnya itu mudah. Kalau boleh tahu saham apa itu, Mas? Risiko yang gede itu. Saham yang pertama kali saya beli aja itu sekarang namanya SSIA, Surya Semesta Internusa. Jadi ada di Subang. Kalau sekarang perusahaan apa itu, Mas? Perusahaan properti untuk industri. Properti untuk industri ya. Untuk industri. Kenapa kok kayak gitu? Karena waktu itu sempat baca biografinya Pak pendiri Astra, founder Astra, Pak William. Dan salah satu foundernya SSIA itu juga grupnya Astra ya. Bukan grupnya Astra tapi nama belakangnya itu Surya Jaya. Kayaknya ada bukan kayaknya ya, itu kayak adik atau kakak gitu ya, saya lupa. Foundernya, terus karena terinspirasi oleh itu integritasnya dan sebagainya, saya coba beli waktu itu. Padahal mungkin kalau kita beli saham kan bisa jadi kinerja perusahaan ini kan nggak selalu naik, bisa turun, bisa naik. Apalagi properti industri itu ada siklusnya. Dan ada yang namanya kalau beli itu kadang-kadang teorinya harus mengatakan kita beli, ternyata kita jual karena takut di pasar. Nah itu yang saya alami di 5 tahun pertama. Oh gitu. 2013 sampai 2018 beli saham, harusnya kita tahan tapi untung sedikit kita jual. Harusnya kita jual karena kinerjanya jelek, malah kita tahan berharap balik, akhirnya nyangkut bertahun-tahun. Oh gitu. Itu semua sudah lumayan. Waktu itu nggak ngelihat laporan keuangannya atau juga ngelihat ya. Cuman kadang-kadang di laporan keuangan itu kan kita bicara masa lalu. Laporan keuangan tuh masa saat ini dan masa lalu. Masa depan, padahal yang menentukan perusahaan itu akan tetap bisa survive atau nyetak laba adalah prospek dia di masa depan. Nah, laporan keuangan bisa jadi indikasi kalau masa depannya itu bisa jadi akan sebagus masa lalu. Cuman ada faktor X yang juga tetap perlu kita perhatikan. Apa itu? Misalnya, tiba-tiba misalnya bisnis taksi, dulu kan emiten taksi lumayan banyak. Tiba-tiba kemasukan aplikasi pesan ojek online gitu kan langsung emiten taksi pada turun semua tuh. Termasuk taksi yang lumayan besar itu kan dulu sahamnya harga berapa sekarang turun. Nah itu yang saya mau katakan, kalau apa yang terjadi di laporan keuangan yang pada saat kita baca bisa jadi tidak terulang di masa depan karena satu dan lain hal, makanya kita tetap harus pantau terus gitu. Artinya ada hal-hal yang lain yang harus diperhatikan selain laporan keuangan dan semuanya. Terus akhirnya menjadi dari Dodi Bicara Investasi menjadi daerahnya Mas Dodi dan semuanya. Terus beli saham itu
Tapi kalau boleh ngelihat Mas, aku udah ngelihat ngelirik YouTube-nya Mas Dodi bicara investasi. Kenapa investasi saya ngelihat hanya saham? Ada kan investasi instrumennya banyak sekali. Apa karena Mas Dodi awalnya di tahun 2013 itu pertama belinya di saham atau seperti apa? Oke. Kalau dilihat di beberapa konten terakhir, memang kebanyakan saham. Tapi kalau dilihat di setahun sebelumnya dan seterusnya itu juga banyak ada konten juga tentang reksadana. Kemudian ada konten juga tentang obligasi negara, SBN retail. Cuman memang di beberapa tahun terakhir ini pasar saham kita kan bergejolak. Concern saya lebih ke arah situ. Ketika mungkin 3 bulan yang lalu IHSG sempat turun di bawah 7.000 ke 6.700. Saya coba gencar edukasi lagi kalau yang namanya turun tuh nggak selamanya. Nah akhirnya saya mulai aktif lagi bahas tentang saham. Sebelumnya bahas tentang reksadana juga. Tapi karena memang pasar saham pada saat itu lagi menarik-menariknya, akhirnya saya bahas saham dan ternyata memang balik lagi instrumen yang returnnya tinggi itu lebih banyak yang komen sehingga kontennya lebih naik daripada. Ntar lagi 8.000 Mas. Ya itu. IHSG sebentar lagi 8.000 ya sudah 7.900 kemarin. Nah itu sih yang menurut saya kelihatannya kebanyak saham tapi juga sebenarnya balance sih. Saya juga nggak mau terlalu banyak saham, juga disisipi personal finance, tips untuk ngatur keuangan pribadi, tips untuk nabung kayak gimana. Tapi yang namanya konten pasti ada yang sepi, ada yang rame. Memang yang rame itu kalau saya lihat ya saham. Rame banget. Ori itu nggak rame Mas? Ori biasanya mungkin terlalu basic ya. Beberapa ada yang sudah tahu kan cuman kayak gini aja. Ini fixed income, aman, dijamin negara. Nggak usah mikir tuh. Nggak usah mikir. Taruh aja duitnya. Returnnya berapa setahun ya, sudah fix juga returnnya. Tidak serame saham. Tidak serame saham. Tapi bukan berarti kita nggak bahas juga. Kalau saya pribadi saya juga kepingin balance lah. Mas kalau boleh tahu berapa saham yang sekarang dipegang? Saya ada 4 saham. 4 saham aja. Bukan trade berarti ya? Bukan trading invest. Enggak trading, invest ya semuanya. Invest semua. Mas tadi baca Warren Buffett, Lo Keng Hong juga kenal dong. Kenal. Tipikalnya kan melihat fundamental dan semuanya. Betul. Kalau Mas Dodi melihat seperti apa? Kalau perbedaan tadi saya kan ada faktor X tadi kan yang harus dilihat juga. Benar. Perbedaan secara konsep sebenarnya mirip. Pak Lo Keng Hong kan juga terinspirasi dari Warren Buffett. Yes, benar. Dimana kalau Pak Lo Keng Hong kan slogannya adalah beli Mercy harga bajai. Yes. Itu slogannya, beli saham yang wonderful di harga yang sangat murah. Saya juga prinsipnya sama karena kan Warren Buffett suka mengajarkan itu karena itu bagian dari yang namanya value investing. Kita beli suatu barang kalau bisa harganya diskon. Kalau kita beli barang yang mahal itu namanya bukan investor tapi kolektor. Kolektor kan suka nyari barang-barang mahal. Kalau kita suka cari barang diskonan. Nah perbedaannya adalah Pak Lo Keng Hong itu kan sudah 30 sekian tahun dan vocabulary ataupun perbendaraan industri yang dia kuasai itu sangat amat banyak sekali. Saya investor pemula, jadi istilahnya tuh lingkaran pengetahuannya tuh masih terbatas sehingga kebanyakan investasi saya tuh di saham-saham yang konvensional, yang blue chip, yang saham-saham big caps, big banks misalnya, ataupun saham-saham yang sektornya saya tahu seperti properti atau kontraktor karena saya di teknik sipil. Mas, sebelum lanjut Mas, cukup pentingkah seorang investor pemula itu mengetahui industri yang uang saya mau taruh? Iya. Cukup penting nggak? Menurut saya sih sangat amat penting. Karena dengan kita tahu industrinya, kita jadi tahu saat ini tuh perusahaannya lagi di siklus apa. Karena misalnya nih, kita beli saham BUMN Karya pada saat lagi berjaya-berjaya tahun 2018. Laba lagi all time high, kontraknya lagi tinggi-tingginya, pembangunan lagi tinggi-tingginya. Kita kan pasti sudah bisa tahu kalau industri konstruksi dan properti itu siklus, ada siklusnya, nggak bisa di atas terus. Jadi ketika kita hanya lihat laporan keuangan tanpa tahu konteks dari industrinya, kita akan terjebak kalau kinerja masa depannya mungkin akan sama dengan kinerja saat ini, padahal kita lagi di puncak dari siklus. Ini menarik ini, banyak yang investor saham ataupun investor pemula itu hanya melihat dari laporan keuangannya, tidak melihat konteksnya ini tadi, sehingga tidak memahami industrinya. Nah teman-teman yang pengen investasi, pahami dulu industrinya, belajar dulu, baru bermain. Kalau takut main di big cap aja ya Mas ya? Betul, bisa dibilang big caps, tapi belinya pun jangan juga pas lagi all time high gitu ya. Oh gitu ya? Belinya juga kalau bisa ada diskon, meskipun memang big caps itu diskonnya tidak akan selebar dari
perusahaan-perusahaan yang cyclical, berada di industri yang cyclical. Nah, yang saya mau apresiasi dari Pak Loh Keng Hong adalah beliau itu sangat tahu siklus dari industrinya. Beliau sering masuk di sektor-sektor komoditas. Kenapa? Karena sektor komoditas itu sangat siklus sekali. Saya ingat banget ketika saya kan juga belajar dari Pak Loh ya. Dia itu ada slogan, belilah pada saat buy in bad times, sell in good times, and you will be rich. Beli ketika siklusnya tuh lagi turun, lagi berdarah-darah perusahaan batubara misalnya atau komoditas lainnya, jual ketika harga batubaranya meroket. Gitu. Jangan kebalik. Kita baru sukanya tuh ketika harga batubara naik, harganya saham sudah naik baru kita beli. Ketika turun kita panik terus kita jual, itu kebalik namanya. Beli pas harganya turun ya guys ya. Jadi harganya turun, tapi tahu industrinya nanti jangan-jangan turun terus 2 tahun uangnya hilang. Tapi menarik. Saya pernah berbicara dengan Pak Loh Keng. Pak Loh Keng Hong itu pemantau berita yang luar biasa. Dia ada 4 media yang dibaca, salah satunya Investor Daily. Dia mengakui, saya selalu baca Investor Daily di pagi hari dan sore hari saya kembali memantau dan setelah itu saya tidur. Jadi dia ngomong sleeper investor, sleeping investor. Ya, luar biasa jadi dia. Mas, tadi kalau berbicara tentang bikin konten tentang finansial dan semuanya tadi kan udah diceritakan. Passionnya memang di situ, pengen hanya dari. Boleh tahu Mas, penghasilan sekarang lebih gede ngajar atau jadi konten kreator? Gede mana Mas? Semenjak 2 tahun yang lalu sudah kesalip. Gaji dosen? Waduh. Ya, tapi saya sempat baca juga kalau usia dari konten kreator tuh rata-rata 5,5 tahun. Jadi kalau hitung-hitung 2019 ke 2024 ini sudah 5 tahun. Saya sudah hampir 5 tahun. Kenapa kalau 5,5 tahun? Karena pasti akan ada eranya. Orang yang dulu ngikuti kita di 2019 atau 2020 passionnya pada saat itu lagi investasi, tapi sering bertambahnya usia, mungkin passionnya tentang parenting atau tentang ngurus anak atau hobi yang lain, nanam dan seterusnya. Generasi baru itu stylenya sudah ikut dengan content creator yang lebih muda. Makanya ada yang bilang, ya ini usianya ya saya coba manfaatin aja. Maksudnya ketika diberikan kepercayaan, dapat followers yang bisa di-sharingkan, ya saya coba manfaatkan. Itu. Mas, berarti kalau boleh aku hitung ada 3 sumber nih ya. Ada dosen, konten kreator, investasi, dan sebenarnya ada juga di jasa konstruksi. Jasa konstruksi? Ada juga? Ada juga. Ini luar biasa ini, tidak kalau keluar dari dosen masih tenang. Jadi tapi hasil dari saham sudah bisa untuk hidup nggak Mas? Dividen dan semuanya. Kalau orang pengen investasi di saham itu kan berharapnya dapat dividen dan semuanya, tidak hanya sekedar nilai sahamnya naik dan semuanya, bisa untuk hidup sehari-hari. Kalau dividen sendiri sebenarnya kan ada rumusnya ya. Kalau seandainya kita mau hidup murni dari dividen, total pengeluaran tahunan kita itu bagi dengan rata-rata dividen, misalnya 5%. Ambil contoh, misalnya pengeluaran tahunan kita itu 100 juta rupiah satu tahun. Rata-rata dividen dari saham yang kita punya misalnya 5% gitu ya. Jadi kita tinggal bagi aja 1 juta dibagi 5%, itu mungkin nanti ketemunya 2 miliar. Nah, kalau seandainya kita bisa punya aset yang nilainya 2 miliar, kalikan 5% kan 100 juta. 100 juta bisa mengcover kebutuhan kita 100 juta. Kita bisa dikatakan mandiri secara finansial tadi. Gitu. Jadi rumusnya kayak gitu. Pengeluaran tahunan dibagi rata-rata dividen, anggaplah 5%. Anggap 5%. Itu kalau kita punya angka 5% itu dapat dari mana Mas? Dari atau kisaran rata-rata aja. Kayak misalnya saham big banks itu kan ada yang sekarang ini 6% baginya. Tapi ada juga bank yang satunya tuh cuma 3%. Kan kita belinya juga kan tergantung, kecuali kalau saham yang dibeli nggak bagi dividen semua ya, itu beda lagi ya hitungannya. Tapi itu angka rata-rata, silakan diubah-ubah. Tapi banyak investor saham itu menggunakan dividennya untuk kehidupan sehari-hari dianya. Biasanya investor yang full time memutuskan untuk full time itu mereka harus punya aset yang sangat besar, sehingga dividennya tuh selain dipakai untuk kehidupan sehari juga bisa diputar untuk beli saham. Karena kalau kita putarkan dividen kita untuk beli saham, kita nggak kena pajak 10%. Kalau seandainya dividen kita tarik untuk kebutuhan sehari-hari kan kita harus lapor ke pajak dividen 10%. Tapi kalau seandainya kita reinvestasikan, kita bikin laporan reinvestasi di pajak, itu pajaknya
free selama kita reinvestasi selama 3 tahun. Kan peraturan yang terbaru 2 tahun terakhir seperti itu. Nah, makanya saya bersyukur masih punya active income, jadi uang dari kebutuhan hidupnya yang ngambilnya dari active income, pembukuannya dari active income. Tapi yang dari dividen saham ya saya tetap reinvestasikan. Puterin lagi mas. Puterin lagi, intinya gitu. Saya tuh pernah membayangkan gitu mas, udah nggak kerja aja, biarkan saham yang bekerja dan saya dari hidup dividen, tinggal nanti cari aktivitas lain, ngajar atau apa untuk sebagai hobi gitu. Itu mimpi yang terlalu tinggi atau, dan saya kira tidak saya aja, saya kira banyak penonton atau pemirsa sekarang ini yang juga membayangkan seperti itu. Mimpi yang terlalu tinggi atau enggak untuk saat ini mas? Kalau menurut saya sih bisa dibilang nggak begitu tinggi ya, selama sebenarnya yang paling ngefek itu untuk mencapai mimpi itu bukan di penghasilan kita, karena penghasilan kalau setinggi mungkin kalau pengeluarannya banyak juga sama aja, nggak ada yang bisa ditabung. Tapi dari seberapa besar biaya hidup dan gaya hidup kita. Gaya hidup ini yang paling menentukan kalau menurut saya. Karena biaya hidup kan murah. Makan kan mungkin kalau di Jakarta 20.000, 25.000 mungkin masih ada gitu ya. Surabaya bahkan lebih ada lagi. Kota-kota kecil bahkan 10.000, 15.000 masih bisa makan kenyang. Nah, yang mahal tuh gaya hidup. Jadi kayak misalnya kita beli kopi 50.000, atau misalnya kita beli, sekarang kan lagi banyak yang hobi lari, beli sepatu 4 juta, beli baju berapa. Nah, gaya hidup itu yang membuat pada akhirnya kita beli barang yang ada apresiasi, ada depresiasi. Barang kita beli itu semuanya depresiasi. Minum bahkan langsung hilang gitu ya. Sepatu mungkin usianya ada 4 tahun, 5 tahun. Padahal uang tersebut kalau misalnya kita taruh di instrumen investasi justru malah akan naik, terapresiasi. Tapi sebenarnya prinsipnya pada sama dengan ajaran-ajaran agama yang lain dan pesan-pesan orang tua kita yang di hidup itu kebutuhanmu bukan keinginan. Kan sebenarnya prinsipnya hampir sama ya mas ya, investasi dengan ajaran-ajaran itu ya mas ya. Mas, tadi itu saya baca IG-nya di Investor Daily, fenomena tentang DOM spending. Pernah dengar mas? DOM spending itu, DOM-nya itu dia jadi dia itu semakin panik ketika dia tidak yakin dengan ekonominya dan dia dalam keadaan stres, dia malah belanja. Sebagai stress release gitu ya? Sebagai stress release, benar, sebagai stress release. Fenomena seperti itu. Nah, banyak fenomena-fenomena yang lain bagi kelompok masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang terutama, bahwa penggunaan semakin mudah mengakses di keuangan, untuk meminjam uang dan semuanya, termasuk akses belanja semakin dipermudah. Gaya-gaya seperti itu semakin meningkatkan investasi atau sebenarnya keinginan masyarakat untuk investasi, atau malah justru menurunkan mas? Kalau menurut saya pedang bermata dua sih. Pedang bermata dua. Karena di HP kita kan nggak mungkin isinya semuanya aplikasi investasi. Kita nggak nutup inilah. Kita pasti ada e-commerce juga. Ada aplikasi sosial media yang bisa jualan kadang online. Beli handphone baru aja udah ada e-commerce-nya itu. Nah, itu pasti mau nggak mau. Apalagi kita hidup di sosial media yang orang-orang tuh suka pamer sesuatu gitu ya, baik secara sadar maupun tidak sadar gitu ya, dan kita iri. Bahkan olahraga aja sekarang sepatunya yang dilihat, bukan ininya, bukan mainnya. Nah, kalau menurut saya punya tips sih. Jadi ketika saya ingin beli satu barang, saya masukkan keranjang, saya tunggu 24 jam. Kenapa? Karena bisa jadi itu cuma keinginan. Setelah kita bawa tidur, ternyata kita besoknya, kadang-kadang banyak loh barang-barang kita masukkan keranjang, setelah dibawa tidur kita nggak pengen beli. Nggak butuh banget. Karena ngeliatin promo dari si penjual tadi pas live tadi, ayo beli ini, produk tinggal sekian, cuman 1 jam lagi habis live-nya, terus tiba-tiba ada kupon diskon yang melesat, yang kalau diklik tuh akan kepotong 20.000 berapa. Itu sih, jadi ini tips yang sampai sekarang pun saya sering pakai. Kalau saya mau beli barang, klik di dalam keranjangnya, bawa tidur. Besoknya kalau misalnya masih kebanyakan 80% nggak ada keinginan, nggak jadi karena itu impulsif. Itu yang bahayanya sekarang, sosial media membuat kita tuh jadi terburu-buru untuk beli. Dan ada satu lagi yang saya sempat baca ya, ketika orang itu live shopping, jam yang ternyata paling efektif itu jam 5 pagi. Begitu. Kenapa? Karena
targetnya adalah ibu-ibu yang bikinin makanan buat suaminya, bikin sarapan ya. Masih belum begitu sadar. Terus kan bosan ya, nggak ada dia yang ngomong, lihat live gitu, live jualan gitu ya. Dester jual segini, promo ini, kebeli keklik gitu. Makanya kalau misalnya lihat konten kreator gede, kalau misalnya live shopping selalu dari dini hari, dari jam 5 pagi, jam 4 pagi, karena ngejar segmen itunya. Nah ini juga menjadi masukan ya. Jam-jam rawan, tengah malam sebelum tidur atau pas bangun tidur, khususnya buat ibu-ibu yang masak pagi-pagi gitu ya, hindari untuk browsing sosial media. Oh, ini yang denger sini kameramen semua langsung dia punya mungkin live shopping juga dia. Berarti pagi ya, berarti bangunku pagi. Pagi itu subuhan atau berdoa, jangan malah jualan. Tapi itu ya jam 5 ya Mas ya? Banyak ya, saya baca risetnya jam 5 pagi. Oke. Pedang bermata dua bahwa digitalisasi juga memudahkan kita untuk konsumsi untuk spending uang yang banyak, tapi juga sebenarnya buat saving juga anunya banyak ya Mas. Banyak juga. Mas, banyak teman-teman yang masyarakat yang bekerja kantoran dan semuanya, tapi juga dia pengen investasi dengan gaji yang dia dapat, let's say 10 juta per bulan, berapa persen yang sebaiknya untuk diinvestasikan? Oke. Kalau ditanya berapa persen yang sebaiknya, kalau jawaban saya adalah sebanyak mungkin, tapi kan kita harus realistis ya. 10 juta itu kebutuhan tiap orang tuh beda-beda. Jadi ada yang sandwich generation, harus biayai keluarganya, harus biayai adik-adiknya. Benar. Ada yang masih single, hidupnya masih bareng sama orang tua, bersama orang tua. Pasti persentase untuk kebutuhannya itu beda. Ada orang yang dari 10 juta untuk kebutuhannya hanya 3 juta sudah bisa. Ada juga yang perlu 7 juta baru bisa ada sisanya. Menurut saya paling baik itu kita start dulu dari yang kecil dulu 10%. 10%. Itu yang paling baik ya, 10%. Lama-kelamaan nanti kita coba tingkatkan sedikit-sedikit. Kita coba cek, lakukan catat keuangan. Saya dulu 2019 tuh sempat nyatet full keuangan sama istri, ketemu bocor-bocor halus. Bocor-bocor halus dalam pengeluaran kita. Misalnya ke bioskop, tiket 35.000 kali 2 kan harusnya 70.000. Ya. Ternyata setelah kita tracking keuangan, karena kan kita suka nyatet gitu ya, 2019 itu ya, habisnya 500 juta. Kenapa? Karena makan, lapar mata, kita beli minuman sampai bioskop, beli popcorn di dalamnya, pulang nanti masih beli minuman lagi. Misalnya ngajak anak-anaknya beli mainan, itu habisnya 500 juta. Padahal tujuan kita tuh cuma 70.000, 35.000 kali 2 gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa habisnya 500 juta. Nah, hal-hal kayak gitu kita baru sadari setelah kita nyatet pengeluaran kita. Nah, jadi dari awalnya tadi kita nabung 10%, kemudian bisa naik 15-20% karena kita hapus bocor-bocor halus. Kemudian kan pasti kita mau menghemat, ada batasnya lah. Gak mungkin kita bisa hemat sampai kita cuma makan nasi tempe aja atau nasi sama telur aja kan gak mungkin ya. Kita mulai coba cari cara untuk bisa ningkatin penghasilan. Tapi awalnya dimulai dulu dari hidup hemat, penghasilan mulai ditingkatkan, lama-kelamaan investasinya dinaikkan. Ada juga saya pernah baca ada hubungan antara tingkat saving dengan berapa lama kita bisa mandiri secara finansial. Ini kalau saya nggak salah baca, kalau kita nabung sekitar 70% sampai 80% dari penghasilan kita, maka 8,5 tahun lagi kita bisa mandiri secara finansial. Kalau saya sekarang dengan catatan pengeluarannya nggak berubah. Nggak berubah ya? Dengan catatan nggak berubah. Karena 70-80% tadi kan kita akan investasikan ke aset yang kasih passive income. Sehingga setelah 8,5 tahun asetnya itu sudah bisa terkumpul dan ngasilin passive income yang sama dengan pengeluaran kita. Intinya gitu. Dulu jadi ingat pesannya Bapak almarhum, ketika digaji sekian pengeluarannya bisa di 30%-nya. Nah, terus artinya kan kebutuhan 30% tuh Mas. Ya. Gajinya naik 2 kali lipat, kok pengeluarannya masih 30% lagi? Harusnya kan persennya turun itu kan ya. Oh, harus diatur berarti ya. Oke, nanti istri saya suka nulis-nulis gitu dan saya tidak peduli. Kamu ngapain sih ngitung-ngitung kayak gini? Bikin pusing. Ternyata fungsinya untuk itu ya. Fungsinya untuk itu. 10% untuk start awal, dan kalau 70%, 80% kalian bisa 8,5 tahun bisa merasakan kemandirian. Jika kamu umur 24 tahun kerja dapat gaji 7, apalagi kalau masih single itu 5 tahun awal itu bisa untuk bisa untuk saving tuh 70% dari penghasilan kamu diinvestasikan. 8,5 tahun kamu resign dari pekerjaanmu. aman bro gitu. Mas,
lebih bagus trading atau investasi? Oke, ini dua hal yang nggak bisa dibandingkan. Karena satunya aktif, satunya pasif. Trading tuh cocok sebagai pekerjaan tambahan. Sebenarnya kan saham itu kan sama seperti kita trading mobil, trading di e-commerce, kita kan cari barang-barang yang trennya lagi naik, kemudian kita jual cepat, tren lagi turun kita hindari. Sedangkan investing lebih ke arah pasif, uangnya sudah nggak bisa lagi diputerin ke bisnis atau memang kos nganggur gitu ya, kita taruh supaya nggak kalah sama inflasi atau syukur-syukur di atasnya inflasi. Jadi investasi itu wajib, kalau trading itu opsional bagi saya. Mas, kalau investasi, saham investasi, kapan saham itu harus dijual? Kapan saham itu harus dijual? Kapan? Mulai kapan? Ketika perusahaan itu seperti apa, Mas? Keputusan menjual saham ini memang keputusan yang susah daripada membeli. Ya, karena menjual ini kalau menurut saya sih seni ya. Kita mau menjual seni. Kadang-kadang kita sudah jual, kita rasa sudah cukup untuk kita jual, harga sahamnya naik gitu ya. Dan seterusnya. Jadi keputusan untuk menjual saham kalau versi saya pribadi ya, itu satu ketika kinerjanya sudah tidak sama seperti alasan awal kita beli. Misalnya ini kita beli satu saham nih di suatu industri, anggaplah industri rokok gitu ya. Awalnya kita beli karena murah. Kenapa kok murah? Karena cukai rokoknya naik. Kita punya asumsi investasi kalau paling cukai rokok ini naiknya 1-2 tahun lagi lah, masa tega siapapun yang bicara untuk ngasih naikin cukai terus. Ternyata enggak, cukainya malah naik terus misalnya, dan akhirnya labanya turun terus, sehingga kita baru sadar kalau si perusahaan ini ternyata ada perubahan secara fundamental. Jadi orang-orang yang dulu beli rokoknya dia sekarang down trading ke rokok yang lebih murah. Nah itu berarti kita salah tesis investasi karena satu dan lain hal. Ya kita harus putuskan untuk menjual karena nilai dari perusahaan tersebut turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saham tersebut sudah naik ke asumsi nilai kita sesungguhnya. Misalnya ada satu saham nilainya nilai sama harga beda ya. Harga tuh yang setiap hari kita lihat di aplikasi investasi kita. Misalnya nilainya itu kita prediksi 1.000, kemudian harga sahamnya di pasar detik ini 700, berarti kan ada diskon 30% kita beli. Nah ketika 700-nya balik ke 1.000, kita ada opsi untuk menjual, karena potensi untuk bisa naiknya sudah terbatas versi kita ya. Tapi masalahnya ketika kita jual, apakah kita ada alternatif lain untuk kita taruh uangnya kita? Kalau seandainya sudah balik ke nilai wajar dan ada saham lain lagi yang murah atau instrumen investasi lain lagi yang murah, itu bisa ada keputusan untuk jual. Tapi kalau perusahaan ini sangat wonderful, bertumbuh terus, setiap tahun labanya tumbuh 10% gitu ya. Beberapa bank kan ada yang labanya tiap tahun naik terus gitu ya. Ya mungkin kita bisa hold forever. Tahan aja ya. Dividennya kan juga naik setiap tahun. Jadi memang ini tipikal tergantung, kalau ada yang agresif untuk nyari return yang tinggi ya memang lebih aktif untuk menjual. Tapi kalau yang santai mungkin tipikalnya kayak saya, ada satu saham yang saya pegang sudah 4 tahun, 5 tahun kasih dividen. Ada satu saham tuh yang kasih dividen setahun 2 kali. Jadi saya sudah dapat 10 kali dividen dari saham ini. Ya udah saya happy aja. Boleh tahu Mas, dari dividen setahun dapat berapa Mas? Sekitar sekarang ini 3 digit lah. 3 digit aja ambil aja 100 juta gitu kan. Udah 68 juta lah. Tapi saya yakin Mas Dodi lebih dari itu lah Mas. Mas, pertanyaan terakhir mungkin untuk kalau kita udah investasi saham dan sudah punya pembagian dividen selama setahun seperti apa, masih butuh kerja nggak Mas? Oke, menurut saya masih butuh. Masih butuh. Karena kan kita manusia ini kalau nggak kerja pikun. Saya suka lihat role model guru besar yang ada di kampus saya. Di Taiwan. Di Petra, di Petra. Univ saya. Jadi usianya 79, tapi masih mengajar sampai sekarang. Dan rata-rata dosen-dosen kami kan usianya kan 65 tahun ya. Kalau untuk jabatan lektor kepala atau lektor tuh ada kebijakan ya. Di atas 65 tuh masih bisa diperpanjang gitu ya. Itu masih tetap mengajar. Padahal mungkin sudah sangat berkecukupan ya, karena memang juga praktisioner juga. Tapi kenapa kok mengajar ya? Supaya bisa otaknya bisa tetap dipakai, ketemu sama orang-orang baru dan happy. Mungkin mengajar tuh ada suatu kepuasan. Kalau saya pribadi, saya akan tetap kerja. Cuman mungkin saya akan selektif. Mungkin kalau sekarang ember atau kerannya ada 4 atau 3, saya bisa kurangi cuma tinggal 1 atau 2. Supaya tetap bisa ketemu orang baru juga. Mantap Mas Dodi. Jadi kalau kalian sudah punya investasi saham, terus jangan ngomong-ngomong di rumah,
tetap harus bekerja agar tidak hanya cuan di duit tapi cuan di hidup, juga cuan otakmu selalu cuan. Maksudnya cuan itu otakmu selalu bergerak, tidak pikun dan semuanya. Cukup sampai sekian, semoga ini bermanfaat buat kalian yang pengen investasi, pengen, tadi banyak Mas Dodi ngasih tips-tipsnya, 10%, kalau 70%, 8,5 tahun kemarin, banyak sekali tapi ada di yang sudah dijelaskan oleh Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi, terima kasih Don Cuan atas waktunya, dan semoga ini bermanfaat. Yang pasti jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan. Thank you. Mantap Mas, thank you Mas. Thank you Pak.